Hai, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gina Zaid bin Abdullah. Pada perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada Anda semua bagaimanakah cara kita melakukan pruning akar kepada bahan bonsai kita. Baiklah teman-teman semua, sekiranya Anda ingin mengetahui bagaimanakah cara pruning akar kepada bahan bonsai dilakukan, pastikan Anda mengikuti perkongsian saya ini hingga selesai. Oke, jom kita teruskan. Baiklah sahabat semua, untuk melakukan kerja pruning akar ya, yang perlu kita lakukan ialah mula-mula kita sediakan bahan bonsai kita. Okey, ini macam ni. Nah, di sini saya menggunakan pokok jeliti ya teman-teman, pokok jeliti atau pokok ati puteri, dan kita memerlukan gunting ya, seperti biasa gunting. Kita menggunakan penarik tanah ini. Okey, dan kita sediakan ya. Dia tanam kita macam ni. Okey. Dia tanam ya. Okey. Okey, mesti Anda menggunakan media tanam yang subur ya teman-teman. Lepas tu kita teruskan langkah seterusnya, kita akan melakukan proses pruning akar bahan bonsai kita. Baiklah teman-teman, apa yang kita perlu lakukan ialah sebelum kita melakukan pruning bahan bonsai akar bahan bonsai kita, kan dulu bahan bonsai kita ni ya. Kita keluarkan dulu bahan bonsai kita ni daripada pasu yang lama ni adalah pasu sementara ya teman. Dan kita akan masuk ke dalam pasu baru nanti. Okey, sekarang kita longgarkan dulu ya tanah ni. Pintu. Okey, sebelum kita buang, kita boleh pruning daun dulu teman. Kita pruning daun ya, kita pruning daun dulu. Okey, itu. Untuk mempruning akar ya teman-teman, kita boleh melakukan pruning daun terus ya. Langsung kita lakukan pruning daun boleh juga, tidak masalah. Oke teman, kita pruning sedikit ya. Kita boleh tinggal kasih dulu. Oke. Sekarang kita mula mengeluarkan bahan bonsai kita di berat ya, tanah. Okey, kita cuci dulu ya teman. Kita cuci dulu ya. Kita cuci sehingga bersih. Okey. Okey, baiklah teman. Bila kita dah siap cuci untuk ni ya, bersih. Sekarang kita akan melakukan pruning bagian akar. Kita akan pruning ya. Kita akan pruning. Okey, nampak. Kita akan pruning. Kita potong mana-mana akar yang kita tak perlukan. Okey, teman-teman tahu tak kenapa kita perlu pruning akar? Ataupun apakah kelebihan apabila kita melakukan pruning akar kepada bahan bonsai kita? Okey, pada teman-teman di sini saya akan kongsikan kepada teman-teman apakah kelebihan ataupun kebaikan apabila kita melakukan pruning akar kepada bahan bonsai kita. Okey, teman-teman, yang pertamanya ialah apabila kita melakukan pruning kepada bahan akar bahan bonsai kita, ini membolehkan bahan bonsai kita akan dapat tumbuh akar baru nanti. Bila akar baru sudah tumbuh, di mana bahan bonsai kita akan nanti tumbuh pula pucuk-pucuk ataupun tunas yang baru nanti. Ini adalah secara langsung ya teman-teman, membantu memperindahkan dan mempercantikkan lagi bahan bonsai kita dengan memiliki tunas-tunas yang baru nanti ya, dan akan menyuburkan bahan bonsai kita. Dan apabila kita melakukan pruning akar juga, dia boleh menyebabkan bahan bonsai kita lebih cepat untuk mendapat bahan makanan ya, karena akar pendek jadi cepat untuk menyerap bahan makanan dan membantu mempercepatkan kesembuhan atau pertumbuhan bahan bonsai kita. Itu adalah antara kenapa itu teman, kebaikannya kita melakukan pruning akar kepada bahan bonsai kita.
Oke, teman-teman. Oke, bagaimanakah ataupun bilakah masa sesuai untuk kita melakukan kerja pruning akar ini? Oke, teman. Kerja pruning akar ini sesuai kita lakukan apabila bahan bonsai kita sudah berusia 6 bulan ataupun setahun ke atas macam tu ya. Kita boleh sudah mulai melakukan pruning akar kepada bahan bonsai kita. Oke, sini ya, ada pruning ya. Pak. Saya kemas kan, cantik, ada pruning semua, itu, apa tak? Ada pruning semua akar kita. Oke, sekarang teman, biasanya kita akan memasukkan bahan bonsai kita ini ke dalam pasu yang baru dan juga media tanam yang baru. Oke, baiklah teman, untuk media tanam ya, pastikan Anda menggunakan media tanam yang subur ya, yang baru itu, untuk sebagai tempat untuk kita menanam semula bahan bonsai kita nanti. Teman, kita masukkan bahan bonsai ini kita ini ke dalam media tanam yang baru, atau pasu yang baru. Oke. Oke, teman. Ini adalah media tanam baru kita ya. Oke, kita letakkan tanah subur dalam tu. Kemudian kita masukkan bahan bonsai ini kita ke dalam ni. Masuk kita. Bismillah. Macam tu. Nampak tak? Oke. Nampak gitu. Sekarang kita tambahkan lagi media tanam. Baiklah teman-teman, semasa teman-teman menyiram air, pastikan media tanam kita itu basah 100% ya. Baiklah sahabat, ini adalah hasil daripada bonsai kita, di mana kita telah melakukan proses pruning akar ya. Dan di mana bahan bonsai kita ini adalah pokok jeliti ya teman. Kita selesaikan lakukan proses pruning akar ataupun pemangkasan akar. Baiklah, ingat lagi kita tadi teman, mengapa kita perlu melakukan pruning akar atau pemangkas akar, dan bila waktu sesuai, dan kenapa kita memerlukan melakukan pruning akar atau pemangkasan akar kepada bahan bonsai kita. Baiklah teman, sebagai ulangan untuk mengingat kita kembali antara sebab-sebab, kenapa, mengapa, dan bila, dan apakah kebaikan apabila kita melakukan pruning atau pemangkasan akar kepada bahan bonsai kita. Dan teman, yang pertama ya, kenapa kita perlu melakukan pruning akar kepada bahan bonsai kita? Oke, yang pertama sebab ialah ini adalah untuk membantu bahan bonsai kita mempercepatkan pertumbuhan akar ya, dan sekaligus mempercepatkan pertumbuhan pucuk ataupun tunas-tunas baru pada bahan bonsai kita. Itu adalah kenapa kita perlu melakukan pemangkasan ataupun pruning pada akar bahan bonsai kita, untuk membantu bahan bonsai kita tumbuh akar lebih cepat lagi ya. Bila akar lebih cepat tumbuh, lebih banyak tumbuh, maka bahan bonsai kita akan menjadi lebih subur. Apabila bonsai kita menjadi subur, daun menjadi banyak, dan bahan bonsai kita akan bertambah menjadi menarik dan cantik. Oke, itu adalah kenapa. Oke, sekarang kita pergi ke bahagian yang kedua. Bilakah masa yang sesuai untuk kita melakukan pruning kepada akar atau pemangkasan kepada akar bahan bonsai kita? Baiklah teman, masa yang paling sesuai untuk kita melakukan pruning ataupun pemangkasan akar pada bahan bonsai kita ialah setelah usia bahan bonsai kita 6 bulan ke atas. Oke, 6 bulan ke atas, atau sama setahun kah, setengah tahun atau 2 tahun kah, kita boleh sudah memulakan pemangkasan. Pastikan bahan bonsai kita itu sudah berbunga ya, sudah matang, kita boleh lakukan. Dan apabila kita merhatikan keadaan daun bahan bonsai kita itu tidak lagi subur, mungkin menguning, kita boleh melakukan pruning ataupun pemangkasan akar. Dan sewaktu ya, waktu yang sesuai untuk kita melakukan pemangkasan akar atau pruning akar pada bahan bonsai kita adalah pada waktu petang sebaik-baiknya, ataupun waktu malam, kerana ini adalah suasana sejuk ya, boleh membantu menolong bahan bonsai kita tidak stres apabila terkena cahaya matahari itu panas. Oke. Kemudian yang tadi pertama sudah ya, bagaimana cara dan masa, dan apakah kelebihannya. Kelebihan apabila kita melakukan proses pruning akar kepada bahan bonsai kita ialah bahan bonsai kita akan menjadi tumbuh segar nanti, akan segar dah,
Dan kita akan dapat membantu mempercepatkan bahan bonsai kita mendapat makanan, karena akarnya itu yang panjang dan pendek, dan mempercepatkan bahan bonsai kita menyerap makanan dan membantu pertumbuhan bahan bonsai kita. Dan yang kedua, apabila kita sudah melakukan pruning akar bahan bonsai kita, dia dapat membantu bahan bonsai kita ya. Membantu bahan bonsai kita akan berasa hidup lebih segar, karena dengan memiliki akar yang terlalu panjang, ini boleh menyebabkan bahan bonsai kita menjadi tidak berapa subur. Nah, apabila kita melakukan pemotongan akar ataupun pruning akar ataupun pemangkasan akar kepada bahan bonsai kita, insyaallah bahan bonsai kita akan menjadi lebih subur. Nah, itulah teman-teman, kenapa ataupun bila alasan dan kenapa kita perlu melakukan pruning akar ataupun pemangkasan akar pada bahan bonsai kita. Ini adalah bertujuan tidak lain tidak bukan untuk menjadikan bahan bonsai kita menjadi subur ya, dan menjadi satu bahan bonsai yang menarik dan cantik. Oke teman-teman, itu adalah tadi ya tip-tip kenapa kita perlu melakukan proses pruning atau pemangkasan pada akar bahan bonsai kita, bila waktu, dan bagaimana kita perlu melakukan pruning atau pemangkasan akar pada bahan bonsai kita. Oke, baiklah teman, apabila sudah siap ya bahan bonsai kita dilakukan pruning akar, pastikan Anda terus menggantikan dengan media tanam yang baru dan meletakkan dalam bekas ataupun pasu yang baru ya. Seperti saya lakukan tadi, mula-mula bahan bonsai kita ini saya letakkan di dalam pasu sementara saja, kemudian saya tukarkan dalam pasu baru dan saya gantikan dengan media tanam baru. Ini adalah untuk memberi tenaga yang baru kepada bahan bonsai kita nanti. Oke, lepas itu apa yang kita nak buat adalah kita letakkan bahan bonsai kita yang kita sudah siap pruning akar tadi, dan sambil itu kita juga pruning daun sedikit tadi ya, di tempat yang teduh daripada cahaya matahari lebih kurang seminggu macam tu. Ini adalah untuk memberi ketenangan, kesegaran ataupun kesediaan kepada bahan bonsai kita untuk menerima cahaya matahari secara langsung seperti biasa. Baiklah teman, seperti biasa, sekiranya Anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat kepada Anda, pastikan Anda klik tombol loceng dan tekan tombol subscribe ya, supaya Anda akan menjadi orang yang pertama dapat mengikuti perkembangan terbaru dalam perkongsian di channel saya ini, terutamanya perkongsian berkaitan dengan tanaman bonsai. Baiklah teman-teman, bagi Anda yang masih belum lagi subscribe ya, silakan Anda subscribe. Nah, subscribe itu sangat mudah, sama-sama kita berkongsi ilmu yang manfaat, mudah-mudahan kita juga akan mendapat manfaat insyaallah. Baiklah teman-teman, kepada yang sudah subscribe itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Anda, karena di atas sokongan Anda sangat membantu saya untuk terus berkongsi dalam bidang penanaman bonsai ini. Oke, jangan lupa tahu, sekiranya Anda mempunyai persoalan ataupun cadangan, sila tulis di ruang komen ya, insyaallah saya akan cuba menjawab pertanyaan Anda. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan di atas segala cadangan yang Anda berikan kepada saya selama ini. Terima kasih sahabat semua, saya sangat mengalung-alungkan cadangan daripada Anda semua. Baiklah sahabat semua sekalian, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian daripada saya pada kali ini, yaitu bagaimana cara kita melakukan pruning akar ataupun memangkas akar bahan bonsai kita. Kali ini saya menggunakan bahan bonsai kita daripada pokok JDT ya, ataupun pokok anting tree. Baiklah sahabat sekalian, cukup sampai setakat ini dulu. Salam satu hobi, salam bonsai, salam satu Malaysia. Bye bye.